Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini ya. Hari Minggu tanggal 14 Mei 2023. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, Bapak Ibu, apabila ada pergumulan, beban berat, bisa chat di kolom chat di layar monitor ya, kanan bawah Bapak Ibu, supaya nanti setelah ibadah akan didoakan oleh Pastor John bersama tim doa. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya akan membacakan yang bertugas pada malam hari ini, Bapak Ibu. Hari Minggu tanggal 14 Mei 2023. Ibadah CLCC online via Zoom malam hari ini pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, pukul 20.00 IM waktu Hong Kong, pukul 14 PM waktu Jerman Nederland. Host malam hari ini Ibu Adece, worship leader, pembicara sekaligus perjamuan kudus oleh Pastor John Sarbunan MA, doa profetik Ibu Jaju Koswandi, pengumuman oleh Ibu Ratna, doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA, dan kita akan selesai. Mari Bapak Ibu semua, karena kasih dan anugerah Tuhan, kita masih boleh lagi menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Untuk itu kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita tepuk tangan yang meriah buat semua kita umat kesayangan Tuhan malam hari ini. Kita akan satukan hati sebelum kita memulai ibadah ya. Mari kita satukan hati. Kita mau berdoa, mohon pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sampai pada jam dan saat ini, kami masih boleh menikmati kasih, kemurahan, anugerah-Mu yang luar biasa. Untuk itu ya Tuhan, kami percaya Allah Roh Kudus sudah hadir di dalam ibadah Zoom Gereja CLCC malam hari ini, dan sudah memberkati kami semua. Dan untuk itu ya Tuhan, biarlah Tuhan tahbiskan ibadah pada malam hari ini, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami buka ibadah malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Oke, sebelum mulai, Pak Hendro coba dulu tampilkan tadi untuk yang instrumennya. Belum dengar Pak suaranya. Belum dengar suaranya, belum dengar Pak instrumennya. Oke, itu volumenya berapa Pak? Ya, oke, volumenya di situ ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Hendro. Mungkin bisa dinaikkan lagi sedikit. Sudah naik, Pastor. Oke, baik. Tetap nyala apa dimatikan? Oke, matikan aja. Karena ini nanti pujiannya nanti untuk pas waktu saya mau berdoa saja ya. Oke, ya, siap ya. Di akhir nanti. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan siapkan hati kita. Ya, selamat datang Pak Lukas dan teman-teman semua yang sudah hadir di malam hari ini ya. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, silakan Pak, lagunya ditampilkan.
Oke. Kau ku sembah. Lagu yang kedua ya Pak. Yang kedua. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, haleluya, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari katakan sama-sama, sebab Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha mulia. Kau dimuliakan dari segalanya. Oh, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha tinggi. Kau ditinggikan dari segalanya. Mari bersama di hadapan Tuhan kita katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi dan kita sembah Dia. Haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, Yesus Kau ku sembah. Haleluya, Kau ku sembah. Dalam bayar basi, dalam bayar basi. Jesus, we love you. Jesus, we love you. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh,
Terima kasih Yesus. Kami datang bersyukur kepada Tuhan malam ini buat segala kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Engkaulah Tuhan mazmur kami. Kepadamu kami percaya di dalam satu nama yang berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Yang percaya bilang amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Siap memuji Tuhan malam ini Bapak Ibu? Kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Haleluya. Yes Lord. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Di atas kepala kita sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, oh. Katakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kaulah menara dan kota perlindungan. Bersama katakan Tuhanlah, oh Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya, kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersyukur pada Tuhan. Oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semuanya di atas kepala kita sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus. Katakan Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya, kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya katakan, aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Yesus. Engkaulah Tuhan, Kaulah Raja selamanya. Ya, tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami dalam hidup ini. Mari yang percaya Yesus adalah segalanya bagi kita, kita berseru kepada Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya
bagiku seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari buka tangan sama-sama, engkau kekuatan. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu bersama katakan menyembahmu. Mari panggil nama Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, haleluya. Yesus, kaulah Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku. Ini doa kami Tuhan. Kau segalanya bagiku. Mari yang percaya Yesus segalanya, angkat suaramu sembah Dia. Yesus, Engkau segalanya, haleluya, haleluya, oh, haleluya. Dengan segenap hati sembah Tuhan. Ku sembah Kau, haleluya. Yesus, ku sembah Kau, oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau segalanya. Praise the Lord. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan malam ini. Dan kepada sahabat kita, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan berdoa untuk firman Tuhan. Dan nanti setelah ini firman Tuhan disampaikan ya, akan didoakan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Terima kasih Pak John. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa firman Tuhan. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal melalui anak Yesus Kristus, Yesus sebagai Juru Selamat kami Tuhan. Di malam hari ini, pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berkumpul bersekutu, memuji dan membesarkan nama-Mu, mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Urapi kami semua pada saat ini Tuhan Yesus, dengan segala keberadaan kami ya Tuhan Yesus. Bapak memberkati Bapak John Sarbunan bersama para timnya Tuhan yang akan membawakan firman ini Tuhan Yesus. Bapak berkati beliau. Tuhan ampuni dosa dan segala dosa dan salah kami ya Tuhan Yesus. Yang kami berbuat melawan kehendak-Mu sehari pun ini ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Ya, Yesus. Agar kami diperkenankan untuk masuk ke dalam kerajaan surga-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, berfirmanlah pada kami ya Tuhan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Karena kami sedia untuk mendengarnya ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin.
Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi yang sudah berdoa ya malam hari ini sebelum kita mendengarkannya. Mendengarkan firman Tuhan. Amen. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebagai tambahan, saudara-saudara sekalian, nanti saya harap Bapak Ibu sekalian semua HP-nya harap di silent ya, dikasih getar ya, jangan ada notifikasi yang bunyi ya, karena itu nanti suaranya masuk karena ini lagi direkam saudaraku ya, dan nanti ini di-upload ke YouTube saudaraku. Nanti kita akan coba untuk mengkoneksikan antara Zoom dan YouTube, dan nanti teman-teman yang bisa ikut lewat YouTube mereka bisa bergabung juga ya. Jadi harap Bapak Ibu sekalian handphonenya di silent ya, supaya kalau ada bunyi notifikasi SMS atau WA apapun supaya tidak terdengar ya di depan layar monitor kita masing-masing. Oke, sebuah tema yang diangkat malam ini adalah berjalan dalam mujizat. Berapa banyak saudara percaya bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini? Yang percaya lambaikan tangan. Dan berapa banyak saudara siap berjalan dalam mujizat? Amin. Tuhan kita adalah Tuhan pembuat mujizat dan Dia adalah sumber dari mujizat itu, saudaraku ya. Dan ingatlah bahwa mujizat itu, saudaraku, hanya terjadi ketika engkau percaya. Dan saya berkata bagi kita sekalian, mujizat-mujizat yang kau alami, yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, mujizat yang terbesar dari semua mujizat itu adalah keselamatan. Kalau orang sakit disembuhkan, itu betul mujizat. Orang lemah kemudian didapat kekuatan, itu mujizat. Orang yang tadi mengalami jalan buntu, tidak ada jalan keluar, saudaraku. Tahu-tahu dalam doa, dia lihat kuasa Tuhan terjadi dan Tuhan buka pintu, buka jalan bagi dia. Itu betul mujizat ya. Orang yang sebelumnya dia sudah hancur bisnisnya, karirnya, ekonomi, tiba-tiba dipulihkan Tuhan dan diberkati. Betul, itu mujizat. Tapi ingat, mujizat terbesar bukan itu. Mujizat terbesar adalah ketika engkau tahu bahwa engkau sebagai orang berdosa dan engkau minta ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahanmu, dan Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu, dan engkau membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Disitulah engkau menerima mujizat terbesar. Apakah itu? Keselamatan. Karena untuk urusan memindahkan orang dari kematian kepada hidup yang kekal, itu bukan pekerjaan dokter, bukan pekerjaan ahli ekonomi atau ahli politik. Itu hanya pekerjaan Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin, saudaraku ya. Dokter hanya bisa memberikan obat, bisa memberikan saran ya. Ahli-ahli ekonomi, kemudian ahli psikologi, segala macam ahli hukum, mereka hanya bisa memberikan saran. Tapi untuk bisa memindahkan manusia dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal, keselamatan abadi, itu hanya pekerjaan Yesus Sang Juru Selamat kita. Katakan amin. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, pengikutnya boleh banyak, ajarannya boleh banyak, tetapi untuk urusan keselamatan masuk surga tidak ada jalan yang lain. Tidak ada lewat siapapun. Hanya satu-satunya jalan, the one way, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak saudara saya ingin melihat malam ini tangan-tangan saudara yang terangkat karena saudara percaya engkau telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Yang percaya lambaikan tangan, mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Apakah tidak boleh kita butuh mujizat-mujizat yang lain, kesembuhan, berkat, kemenangan, pertolongan? Ya, betul kita butuh itu, tapi itu bukan yang terbesar. Katakan amin. Nah, mari kita lihat dulu nats bacaan Alkitab kita malam ini, terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-11, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, yaitu Ibu Dr. Randa ADC dari Sidoarjo akan membacakan ayat-ayat ini. Ya, terima kasih Pastor John Sarbunan MA. Nats bacaan malam hari ini, Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Amin. Ini adalah sebuah pernyataan Tuhan melalui sang Nabi Yesaya. Ya, Nabi Yesaya adalah masuk dalam kategori nabi-nabi besar. Seperti juga Yehezkiel, seperti Daniel, seperti Yeremia, itu nabi-nabi besar. Sementara nabi-nabi kecil ada Amos, ada Yoel, ya saudaraku, ada Yunus.
Itu nabi-nabi kecil, saudaraku. Ada Obadja, tapi nabi-nabi besar salah satu di antara mereka adalah Nabi Yesaya. Ya, malam ini kita mendengar Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firmanku, firman Tuhan yang keluar dari mulutku, dan keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Artinya firman yang disampaikan Tuhan tidak keluar dengan percuma, tidak kembali kepada Tuhan dengan percuma, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Betapa luar biasanya firman Tuhan itu, saudaraku. Kalau setiap orang percaya malam ini, engkau mengerti bahwa firman itu berkuasa, maka engkau tidak akan pernah meremehkan firman, ya. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Engkau percaya karena engkau mendengar firman Tuhan. Firman membangkitkan iman dalam hatimu. Roma 10 ayat yang ke-17. Saudara-saudara terkasih Tuhan, mari kita akan melihat, saudaraku, Tuhan masih melakukan mujizat bagi orang percaya. Bilang amin. Tuhan masih melakukan mujizat bagi orang percaya pada Tuhan, ya. Dan dia terus berjalan dalam mujizat. Berapa banyak saudara percaya pada malam ini, Tuhan masih melakukan mujizat, lambaikan tangan. Dan orang yang percaya pada Tuhan, dia terus berjalan dalam mujizat. Ucapkan bersama dengan Tuhan. Mari katakan bersama-sama, Tuhan malam ini saya ingin terus berjalan dalam mujizat. Ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Malam ini saya ingin terus berjalan dalam mujizat. Katakan sekali lagi, 2, 3. Malam ini saya ingin terus berjalan dalam mujizat. Amin. Apa yang engkau ucapkan itu adalah doamu. Namanya doa itu sesuatu yang akan dijawab oleh Tuhan. Saudaraku, ya, ketika engkau mendoakan hal yang baik, hal yang indah, hal yang manis, hal yang sedap didengar dan patut dipuji, engkau sendiri yang menikmati hasilnya. Tetapi sebaliknya ketika engkau doamu yang jelek-jelek, yang tidak baik, itu juga akan kembali kepadamu. Itu akan terjadi kepadamu, ya. Kalau engkau berkata, aku sakit, aku lemah, aku miskin, aku melarat, aku menderita, aku terpuruk, jadilah sesuai dengan apa yang kau ucapkan. Malam ini, Bapak Ibu, kita belajar untuk mengucapkan firman yang baik. Amin. Karena nanti kita lihat rahasia-rahasia ini ada kebenaran di dalamnya, ya, saudaraku. Hari ini kita dapat lihat orang yang berjalan dalam mujizat, saudaraku. Dapat kita baca dalam Injil Yohanes 4 ayat yang ke-49 sampai 51. Saudara-saudara, ada 3 kebenaran tentang orang yang berjalan dalam mujizat. Bilang, saya mau berjalan dalam mujizat. Amin. Mari kita lihat ciri yang pertama, siapakah orang yang berjalan dalam mujizat? Yang pertama, dia adalah orang yang menyatakan imannya. Amin. Katakan iman. Menyatakan iman di dalam apa? Di dalam doa kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi ketika engkau berdoa, engkau nyatakan iman kepada Tuhan. Di dalam doamu, engkau naikkan dengan sepenuh hati. Baru engkau bisa berjalan dalam mujizat. Bilang amin. Mari kita lihat ayat ini luar biasa, Yohanes 4 ayat 49. Yohanes 4 ayat 49. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Amin. Amin. Apakah saudara-saudara bisa melihat ada masalah di sini? Jawaban saya ada. Hidup itu ada masalah. Siapakah orang yang tidak punya masalah? Semua kita yang hidup pasti punya masalah. Masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah bisnis, apapun pasti ada masalah. Nah, ini pegawai istana, ini pegawai loh, saudara-saudaraku, ya. Pegawai istana itu, soal dia datang pada Yesus karena anaknya sakit. Dan Alkitab berkata anaknya akan mati, saudaraku. Makanya dia datang pada Yesus, dia berkata kepada Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Saudara-saudara terkasih Tuhan, orang yang mau berjalan dalam mujizat, maka yang pertama-tama, saudaraku, dia mempunyai ciri yang pertama, yaitu dia menyatakan imannya di dalam doa. Amin, saudaraku. Orang yang berdoa, Bapak Ibu sekalian, dia sementara menyatakan imannya, saudaraku, di dalam doa. Misalnya dia berdoa, Tuhan, aku percaya malam ini Engkau menyembuhkan aku. Itu engkau menyatakan imanmu di dalam doa. Amin. Di hadapan Tuhan. Engkau berkata lagi, Tuhan, aku percaya malam ini Engkau akan menolong aku, Engkau akan menyembuhkan aku, Engkau akan memberkati aku. Itu engkau menyatakan imanmu di dalam doa. Di dalam doa kepada siapa? Kepada Tuhan. Amin. Bukan kepada manusia. Engkau nyatakan imanmu di dalam doa kepada Tuhan
dengan sepenuh hati. Jangan setengah hati waktu engkau berdoa. Kalau orang berdoa setengah hati, separuh hati, percuma. Doanya tidak akan didengar oleh Tuhan. Karena ada kebimbangan, ada keraguan, ada kecemasan di dalam dirinya. Sehingga Tuhan tidak meresponi doa orang tersebut. Kalau engkau berdoa malam ini, engkau menyatakan imanmu. Meskipun engkau masih merasakan sakit, engkau masih merasakan ada persoalan, ada pergumulan, ada beban berat. Tapi engkau menyatakan imanmu di dalam doa kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Maka saya percaya engkau layak berjalan dalam mujizat. Yang percaya bilang amin. Lambaikan tangan dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Mari kita lihat yang kedua, rahasia yang kedua berjalan dalam mujizat. Siapakah orang yang berjalan dalam mujizat? Yang kedua, dia adalah orang yang mendengar. Mendengar apa, saudaraku? Mendengar perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Dan kemudian dia percaya kepadanya. Kalau engkau mendengarkan perkataan si A, si B, engkau akan menjadi orang yang lemah imanmu. Engkau menjadi orang yang gampang putus asa. Engkau menjadi orang yang kecut dan tawar hati. Engkau menjadi orang yang kecewa. Engkau menjadi orang yang sakit hati, penuh kepahitan. Kenapa? Karena engkau mendengar kata-kata yang menyakitkan, saudaraku. Tapi hari ini, kalau engkau ingin berjalan dalam mujizat, maka ciri yang kedua adalah Tuhan ingin engkau mendengar perkataan Tuhan Yesus, yaitu firman Tuhan, amin, dengan penuh kuasa, katakan penuh kuasa, dan kemudian saudara percaya kepadanya, percaya pada Yesus. Kita lihat dulu, Yohanes 4 ayat 50. Yohanes 4 ayat yang ke-50. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Amin. Amin. Kata Yesus kepadanya, kepada pegawai istana itu, pergilah, artinya jangan diam, jangan berhenti, pergi, gerak, maju. Amin, bertindak. Pergilah, anakmu hidup. Tadi dia bilang anakku akan mati, tapi Yesus bilang anakmu hidup. Apa yang terjadi? Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Wow. Saudara kasih Tuhan, iman itu terjadi karena orang percaya. Dan iman itu selaku harus dibarengi dengan namanya tindakan iman. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau dia percaya, dia nggak boleh diam di situ. Dia harus melangkah, saku. Dan pada waktu dia pergi, saku, mujizat mulai terjadi, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini ciri yang kedua dari orang yang berjalan dalam mujizat. Yang ketiga, mari kita lihat rahasia iman yang ketiga. Siapakah orang yang berjalan dalam mujizat? Dan ciri yang ketiga seperti apa orang itu? Yang ketiga, dia adalah orang yang menjaga hatinya. Untuk apa? Untuk selalu melekat pada Tuhan. Dan kemudian dia mendengar kabar baik. Kabar baik itu dari Tuhan. Kalau dari manusia selalu kabarnya buruk, kabarnya jelek, kabarnya sesuatu penuh menyakitkan, penuh mengecewakan. Tapi kabar baik yaitu firman Tuhan. Yang Yesus katakan, engkau dengar, itu engkau mendengar kabar baik. Dan imanmu bertumbuh di situ. Mari kita lihat ayatnya, ya. Yohanes 4 ayat 51. Yohanes 4 ayat 51. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Amin. Amin. Tolong dibaca sekali lagi, Ibu. Yohanes 4 ayat 51. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Amin. Amin. Belum sampai di tempat tujuan, belum sampai di rumah, masih di tengah jalan, saudaraku. Mujizat sudah terjadi. Nah, mujizat itu terjadi ketika dia mulai melangkah. Melangkah, untuk langkah pertama ada mujizat. Dan ketika di tengah jalan dia berjumpa dengan orang-orang yang memberitahukan kabar baik bahwa anaknya hidup. Siapa percaya dalam perjalanan kita iring Tuhan, mujizat masih terjadi. Yang percaya lambaikan tangan. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Karena itu jangan pernah berhenti untuk melangkah. Jangan pernah berhenti berjalan bersama dengan Yesus. Berjalan bersama dengan Yesus indah, saudaraku. Meskipun di tengah badai, di tengah persoalan, pergumulan, di tengah tiupan angin yang keras, angin tofan, badai hidupmu akan berlalu. Amin. Ada gelombang yang besar, gelombang akan reda, akan teduh, saudaraku.
Bersama dengan Yesus semuanya akan baik dan aman ya. Aman kalau kita bersama Yesus. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi, yang ketiga, orang yang berjalan dalam mujizat itu dia menjaga hatinya supaya apa? Selalu melekat pada Tuhan. Kenapa orang tidak bisa berjalan dalam mujizat? Karena hatinya belum melekat kepada Tuhan. Betul dia percaya Tuhan, tapi persoalannya hatinya belum nempel, hatinya belum menyatu dengan Tuhan, hatinya belum melekat. Itulah sebabnya datang persoalan, datang masalah, dia mulai bimbang, mulai ragu, mulai khawatir, mulai takut, mulai cemas, saudaraku. Sehingga orang yang demikian, Alkitab berkata dia tidak tenang dalam hidupnya. Dan orang yang bimbang, orang yang ragu, doanya tidak didengar oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, hari ini selaku Tuhan mau hati kita selalu melekat pada Tuhan dan kita mendengar kabar baik. Kabar baik selalu datang dari Tuhan. Apa itu kabar baik? Kabar baik, Injil Kerajaan Allah itu kabar baik. Firman Tuhan itu adalah kabar baik. Kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa. Haleluya. Dunia penuh dengan kabar buruk. Orang berkata, ibu, penyakitmu ini tidak bisa disembuhkan. Dokter mungkin vonis tidak ada obat menyembuhkan penyakitmu. Itu rasanya kabarnya buruk, saudaraku. Ya, orang berkata, kamu tidak bisa dipulihkan. Kamu tidak mungkin bisa berhasil, tidak bisa punya masa depan penuh harapan. Kamu sudah gagal, sudah bangkrut. Saudara-saudara, itu dunia penuh isinya dengan kabar buruk. Tapi hari ini, pastikan setiap kali engkau beribadah, di dalam ibadah CLCC online lewat Zoom ini, Bapak Ibu, baik waktu pagi, waktu malam, engkau selalu melatih telingamu mendengar kabar baik, kabar baik, kabar baik, kabar baik. Sehingga melatih iman selalu bertumbuh. Kalau kau cuma dengar kabar buruk, ya di sana ada gempa, di situ ada malapetaka, ada kebakaran, ada tanah longsor, kemudian ada apa lagi? Ada kelaparan, ada perang, ada sakit penyakit. Wow, isinya seperti itu Bapak Ibu, membuat orang tidak akan tenang, membuat orang takut, membuat orang jadi tertekan, depresi, bahkan jadi stres, dan lama-lama orang itu jadi frustrasi, saudaraku. Tapi ketika engkau datang, kau bilang, Tuhan, aku ingin mendengar kabar baik, aku ingin mendengar kabar gembira dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku, bagi orang yang berjalan dalam mujizat. Kita lihat, yang pertama, saudaraku, orang yang berjalan dalam mujizat, lihat hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu apa selaku? Kuasa Tuhan itu tidak terlambat, ya. Terlambat, ada kurang R di situ. Terlambat, saudaraku. Mari kita lihat Yohanes 4 ayat yang ke-49. Yohanes 4 ayat yang ke-49. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Amin. Datanglah sebelum anakku mati. Bahkan Yesus waktu datang di tempat Lazarus sudah mati. Secara manusia, sepertinya Tuhan terlambat. Itu secara manusia, pikiran manusia. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara-saudara terkasih Tuhan, saya masih ingat ketika dokter vonis saya tidak bisa disembuhkan. Dokter bilang dia sudah berupaya dengan semaksimal mungkin, obat yang terbaik, yang paling bagus. Semua peralatan medis yang serba canggih, pakai komputerisasi. Tapi tidak bisa membantu, tidak bisa melakukan banyak, saudaraku. Dan dokter angkat tangan hopeless, nggak ada harapan hidup. Tapi almarhum, Oma itu berkata, kalau dokter tidak bisa menyembuhkan anak saya masih percaya saya masih punya satu dokter di atas segala dokter. Namanya siapa? Yesus. Amin. Oma bilang, Tuhan tidak pernah terlambat menolong orang yang percaya. Siapa percaya malam ini Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita semua. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terhenti pertolonganmu. Amin. Itu satu pujian yang saya suka lagu itu ya. Takkan pernah terlambat pertolongan Tuhan. Takkan pernah berhenti kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang kedua, ya, hasil yang kedua, orang yang berjalan dalam mujizat, lihat ya, hasilnya apa? Bagi orang percaya yang taat pada firman,
Dia pergi melangkah dengan iman pada Tuhan. Jadi imannya ini dia melangkah kemana? Dia melangkah pada Tuhan, saudaraku. Mari kita lihat Yohanes 4 ayat yang ke-50. Yohanes 4 ayat yang ke-50, kata Yesus kepadanya, pergilah pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Amin. Lalu pergi, diam, saudaraku. Jadi orang percaya yang taat pada firman, dia melangkah, dia action, dia move on, dia melangkah, saudaraku. Dia pergi, ya, pergi melangkah dengan iman pada Tuhan. Jadi seorang kasih Tuhan, saya percaya sama seperti bangsa Israel. Tuhan suruh mereka melewati laut Teberau, saudaraku. Mereka harus melangkah. Dan Musa mengulurkan tangannya ke arah laut itu dan laut itu terbelah. Lalu kemudian mereka mulai berjalan melangkah, saudaraku. Sepanjang mereka melangkah berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah itu, saudaraku. Sampai mereka tiba di seberang, saudaraku. Sehingga air itu kembali menyatu. Pada saat orang-orang Mesir, musuh-musuh datang masuk ke dalam laut Teberau yang sudah kering itu, tiba-tiba mereka ditenggelamkan di dalam laut Teberau. Mereka mati sementara orang Israel mereka selamat, saudaraku. Pada zaman Yosua juga memimpin orang Israel melewati sungai Yordan. Imam-imam harus menginjakan kakinya di tepi air sungai Yordan, saudaraku. Ya. Dan ketika mereka menginjakan kaki di tepi air sungai Yordan, tiba-tiba air itu berhenti, saudaraku. Dan orang Israel bisa menyeberang sampai ke seberang, saudaraku. Air sungai Yordan dijuluki sebagai the river of death, sungai kematian. Kenapa? Karena aliran arusnya begitu keras sekali. Jadi kalau ada orang mencoba menentang arus ini, mau mencoba menyeberang sungai Yordan, dia akan terhempas, saudaraku. Dia akan mati di dalam hempasan air sungai Yordan. Makanya Bapak Ibu kita lihat ya, Tuhan yang suruh orang Israel berjalan melewati sungai Yordan itu. Sehingga ketika imam-imam menginjakan kakinya di tepi air sungai Yordan, tiba-tiba air itu kering, saudaraku. Langsung orang Israel bisa berjalan. Saya percaya Bapak Ibu, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan yang sedang engkau hadapi di hari-hari ini, ketika engkau melangkah bersama dengan Tuhan, ya, engkau sedang berjalan dalam mujizat. Tuhan akan membuat keajaiban-keajaiban dalam diri saudara sekalian. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Haleluya, haleluya. Oh Jesus. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang siap menerima kabar baik yang dia dengar. Saudara siap menerima kabar baik malam ini? Yang siap menerima kabar baik, lambaikan tangan. Amin. Kabar baik yang kau dengar. Kita menjadi orang yang siap. Ya, mari kita lihat. Yohanes 4 ayat 51. Yohanes 4 ayat yang ke-51. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Amin. Amin. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Amin. Anaknya yang tadinya dia bilang mati, jadi Yesus perlu datang sebelum anaknya mati. Ternyata Yesus bilang anaknya hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau bilang buat kita semua, engkau hidup bukan karena kenyataan, tapi engkau hidup karena kebenaran. Apa itu kebenaran? Karena firman yang engkau pegang, yang engkau percaya, Bapak Ibu sekalian. Fakta, kenyataan menyatakan bahwa engkau sakit. Dan dokter berkata, tidak ada obat bisa menyembuhkan penyakitmu. Itu kenyataan. Tapi engkau hidup bukan karena kenyataan dari apa yang kau lihat, apa yang kau rasakan, apa yang kau pikirkan. Tapi engkau hidup karena kebenaran. Apa kebenaran? Kebenaran adalah oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, itu kebenaran Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu, jangan hidup karena kenyataan. Berdasarkan kenyataan membuat engkau tidak bisa lihat mujizat. Tapi kalau engkau hidup berdasarkan kebenaran, maka engkau sedang berjalan dalam mujizat. Ya, biarlah Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini. Berapa banyak saudara percaya bahwa mujizat masih ada? Lambaikan tangan. Mari kita katakan, ada mujizat setiap hari. Ada mujizat dalam hidupku. Tuhanku setia, beri pertolongan
ku hidup menyembahmu. Katakan ada mujizat, oh ada mujizat. Setiap hari ada mujizat dalam hidupku. Tuhanku setia, beri pertolongan, ku hidup menyembahmu. Mari katakan, Roh Kudus datang penuhiku. Roh Kudus datang penuhiku. Bawaku dengan kuasamu, bawaku dengan kuasamu. Yesus Tuhan pulihkan, Yesus Tuhan pulihkanku. Mujizatnya terjadi, mujizatnya terjadi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan sama-sama. Roh Kudus datang penuhiku. Bawaku dengan kuasamu, bawaku dengan kuasamu. Yesus Tuhan pulihkanku, Yesus Tuhan pulihkanku. Mujizatnya terjadi, mujizatnya terjadi. Mari katakan, saat ku datang menyembah, saat ku datang menyembahmu, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Bawaku dalam hadiratmu, bawaku dalam hadiratmu. Ku hanya ingin menyembahmu, ku hanya ingin menyembahmu. Katakan, Roh Kudus datang, Roh Kudus datang penuhiku. Bawaku dengan kuasamu, bawaku dengan kuasamu. Yesus, Yesus, Tuhan pulihkanku. Yang percaya katakan sama-sama, mujizatnya terjadi. Oh, Roh Kudus datang penuhiku. Ini doa kami Tuhan, bawaku dengan kuasamu. Yesus, Yesus, Tuhan pulihkanku. Dengan iman katakan sama-sama, mujizatnya terjadi. Mujizatnya, mujizatnya terjadi. Mujizatnya terjadi. Oh Yesus Tuhan, ku percaya mujizat-Mu. Mari selesai kasih Tuhan. Engkau percaya mujizat terjadi. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Pegang roti di tangan kanan saudara. Dan hari ini lihat akan kasih yang Tuhan tunjukkan di atas kayu salib. Pengorbanan yang begitu luar biasa bagi kita semua. Haleluya, Jesus Christ. Telah kulihat. Kita nyanyikan lagu itu ya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Oh, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat, amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Angkat roti tinggi-tinggi sama-sama katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari pegang roti di atas kepala saudara, angkat tinggi-tinggi melebihi kepalamu.
Ini bukan roti biasa, imani. Ini adalah tubuh Kristus yang telah dicabik, dicambuk, dipaku, ditikam, ditusuk, diberikan mahkota duri. Darahnya telah tertumpah di atas kayu salib. Haleluya, haleluya. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga, yang memberikan kehidupan bagi orang yang percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah roti di tangan kanan kita yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, saudaraku. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Mari pegang cawan pengucapan syukur. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di dalam darah Yesus ada keselamatan, ada pengampunan dosa, ada hidup yang kekal, ada kemenangan atas musuh-musuh. Dan darah Yesus telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Dan darah Yesus ini juga yang telah menyembuhkan segala penyakitmu. Oleh bidur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Imani malam ini. Ini bukan anggur biasa. Ini adalah darah Kristus. Darah yang kudus. Dan darah ini membawa engkau masuk ke tempat kudusnya. Sehingga engkau dapat berjumpa dengan Allah Bapa dan engkau berseru ya Aba ya Bapa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum, saudaraku. Imani, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur, saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku, oh, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Yesuslah Tuhan selamanya. Mari sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Oke, kepada sahabat kita Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan berdoa untuk firman ini. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hadapan-Mu ya Bapa. Ya Yesus. Di malam hari yang indah ini, kami jemaat-jemaat-Mu kembali boleh datang bersekutu melalui tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, melalui pengorbanan-Mu mati dari sekali salib itulah Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami mengingat begitu besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Melalui tubuh-Mu yang tertikam dan yang tertombak itulah Engkau memberikan bukti nyata bahwa segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, semuanya sudah ditanggung dengan tubuh-Mu ya Tuhan. Demikian pun juga dengan darah yang tercurah buat kami. Kami imani, yakin, percaya oleh bilur-bilur darah-Mu, semua sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Amin. Semua penderitaan, dosa-dosa kami sudah dihapuskan. Amin. Dosa kami merah bagaikan kain kermisi, sudah Engkau buat putih seperti bulu domba. Yes. Dosa kami merah seperti kain kesubah, sudah Engkau buat putih seperti salju. Ya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih melalui pengorbanan, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini, kami imani, yakin, percaya, kami terima mujizat yang daripada-Mu dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu yang ditaburkan malam hari ini pun juga, kami imani, kami mau berjalan dalam mujizat-mujizat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Dengan sepenuh hati kami yakin, percaya bahwa mujizat-Mu masih ada bagi kami di dalam kehidupan hari-hari kami. Dengan
tidak ragu dan tidak bimbang, tapi percaya bahwa masih ada mujizat di Amin. dalam kehidupan kami, di dalam hari-hari kami. Setiap hari kami imani, yakin, percaya akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja terus di dalam kehidupan kami. Ya, Kami mau kehidupan iman percaya kami bertumbuh, berbuah dan menghasilkan buah yang lebat dan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, berkati Pastor John yang begitu setia memberkati kami. Baik firman-firman-Mu yang baru buat kami. Engkau berikan umur panjang, sehat, segar, kuat di dalam kehidupannya hari-hari, bahkan di dalam pelayanannya. Manapun Kau utus hamba-Mu ini, biarlah makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. amin. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati istri anak-anaknya, berkati dalam pelayanan dan dalam pekerjaan usahanya diberkati. Demikian pun juga kami yang hadir pada ibadah pada malam hari ini pun, tidak ada satupun orang yang terlewati. Yes. Kami pun diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Kau selama-lamanya. Ini doa kami, ucapan syukur, terima kasih kepadamu yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo yang sudah berdoa untuk firman Tuhan, peneguhan firman-Nya pada malam ini. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Tuhan Yesus Amin. berkati. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Kembali kepada host kita malam ini. Ya, sekali lagi terima kasih Pastor John Sarbunan MA untuk pelayanan firman malam hari ini sekaligus sakramen perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Juga terima kasih buat Pak Frans Angki Kuara, juga Bapak Lukas Krisnanto untuk doa sebelum dan sesudah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sedang ada dalam pergumulan dan beban berat, dapat menulis di kolom chatting, di kolom pesan, dan mengirim permohonan doa di depan layar monitor, agar nanti didoakan oleh hambanya Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Terima kasih. Dan Bapak Ibu, selanjutnya kita akan berdoa profetik, akan dinaikkan oleh Ibu Jaju Koswandi dari Surabaya. Silakan Bu Jaju. Ya, Salam, selamat malam semuanya. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting, dan diaminkan dengan air isi. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Aisi. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan berdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Aisi. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Aisi. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Aisi. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Aisi. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Aisi. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Aisi. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Aisi. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Aisi. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Aisi. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan dan doa-doanya. Aisi.
Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, makasih Pak John. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu Jaju untuk doa Ya. profetiknya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja JLCC. Nanti akan dibantu oleh Bapak Hendro Sugiarto. Silakan Pak Hendro. Iya. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, persepuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja JLCC 0331 268401 atau via rekening OVO Gereja JLCC 081 330 69 2929 atas nama Marius Johanis. Hadirilah ibadah doa malam bisa diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 WIB. Mari bergabung dalam ibadah Zoom bagi gereja JLCC dimulai pukul 04 WIB. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mukjizat. Doakan acara pernikahan kudus di Gereja JLCC Surabaya yang diadakan pada hari Senin 15 Mei 2023. Pasangan dari Bapak Yohanes dan Ibu Ingrid. Info penting, Gereja Happy Birthday Mei 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja JLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0813 1418 2202. Demikianlah info Gereja JLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Makasih Pak Hendro, Tuhan memberkati. Iya, sama-sama. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Hendro untuk pengumuman malam hari ini. Bapak Ibu, dengan berakhirnya pengumuman, kita juga akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor John Sarbunan MA, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih Pastor John Sarbunan MA atas firman kebenaran Tuhan sekaligus sakramen perjamuan kudus. Dan terima kasih Ibu Jaju Koswandi, Bapak Hendro Sugiarto yang sudah sama-sama melayani kita semua yang hadir malam hari ini, dan kita semua pasti sudah mendapatkan kekuatan dari firman yang semua kita sudah dengar. Sekali lagi terima kasih Pak Hendro, Ibu Jaju, Tuhan Yesus memberkati. Dan semua kita yang hadir malam hari ini di rumah masing-masing, terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya kembalikan kepada Pastor John Sarbunan MA untuk kita semua mendapat berkat dari Tuhan. Silakan Pak John. Oke, ya Pak Hendro tolong siap ya.
Oke, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Haleluya. Mari arahkan hati dan pikiran ya. Oh Jesus. Oh Jesus. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya. Jesus Christ. Oh, untuk Bapak Wahyu Hukubun kami doakan hari ini sudah mendaftar di KPU, kami doakan supaya berkas-berkasnya bisa diterima dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami doakan dalam nama Yesus. Dan juga cucu Ibu Meli, anak Arsenio, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang diopname. Kami berkata kepadamu, hai anak Arsenio, Allah yang menyembuhkan engkau malam ini. Tuhan sudah memulihkan engkau malam ini dalam nama Yesus. Terima aliran kuasa Tuhan mengalir atas tubuh. Dalam nama Yesus, obat yang dimasukkan, cairan yang dimasukkan, dan memberkati satu. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat. Tidak ada hal yang menakutkan, tidak ada hal yang mengkhawatirkan bagi anak Arsenio. Tuhan sudah sembuhkan dia melalui medis, tangan dokter, dan obat yang diberikan. Terima kasih. Dan juga cucu dari Ibu Kebun, oh Tuhan, anak Aldo yang juga sudah mengikuti tes di sebelumnya dan besok dia akan mengikuti tes psikologi, psikotes. Tuhan kami doakan, kalau Kau sudah menyertai dari awal, Engkau menyertai sampai pada selesainya. Doakan cucu Aldo Hukubun, Engkau menjadi pribadi yang lulus dengan baik dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami doakan anak ini, berkati kedua orang tuanya, berikan dia masa depan penuh harapan, dan juga untuk anak Arsenio juga masa depan yang penuh harapan. Berkati ya Tuhan, Pak Wahyu dan Ibu Sinta, berkati proyek mereka, dan juga Engkau berkati Ibu Eli Hukubun. Terima malam ini, Ibu, aliran kesembuhan sedang mengalir atas tubuhmu. Dalam nama Yesus, berkata malam ini, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih. Siapa yang sakit malam ini, letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Untuk Ibu Marta, untuk Bapak Frans Angkikwara, dalam nama Yesus, siapapun yang hadir malam ini, yang meletakkan tangan di bagian tubuhmu yang sakit, sekarang kau terima. Aliran kesembuhan sedang mengalir, aliran mujizat Tuhan sedang terjadi. In the name of Jesus, receive now, terima sekarang. Terima aliran kesembuhan mengalir, jadilah sembuh, jadilah sehat. Seperti Iman dari pegawai istana, yang anaknya dalam keadaan sakit hampir mati. Tuhan sudah menyembuhkan karena perkataan firman itu berkuasa. Dan malam ini Tuhan ingin berjalan dalam mujizat. Dalam nama Yesus, jangan berjalan dalam ketakutan, jangan berjalan dalam kekhawatiran, jangan berjalan dalam kebimbangan. Mari kau berjalan dalam mujizat dalam nama Yesus. Aku berdoa malam ini, aliran kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, engkau disembuhkan Tuhan. Bapak Wontir juga, telingamu disembuhkan Tuhan. Kakimu juga disembuhkan Tuhan. Pak Suyatno yang ada di kota Kediri, engkau juga disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami doakan juga Ibu Keisha Winichan, juga Pak Lukas Krisnanto, engkau juga dipulihkan, disembuhkan. Omanana diberikan panjang umur, kesehatan, damai sejahtera. Terima kasih untuk Pak Hendro, Tuhan memberkati Pak Hendro. Untuk Bu ADC, Tuhan juga memberkati Bu ADC. Semua yang hadir malam ini diberkati Tuhan luar biasa. Tidak ada satupun yang luput dari berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, memberkati kami semua hamba-Mu. Oh Tuhan, berkati Ibu Sinta, berkati Johan, berkati Cindy, berkati James, berkati semua yang sudah hadir di malam ini. Tanpa terkecuali, datang dengan iman, pulang bawa mujizat, datang dengan iman, pulang bawa kemenangan. Dalam nama Yesus, Tuhan juga berkati Pak Hendro malam ini. Dalam nama Yesus, Tuhan sedang pulihkan, Tuhan sedang berkati engkau, Tuhan sedang beri engkau kekuatan, kemenangan. Tuhan sedang menyertai engkau, dan Tuhan sedang mencurahkan kuasa dan kasih serta berkatnya dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami doakan untuk besok pagi, ya Tuhan, ibadah besok pagi engkau sertai. Untuk Pak Yanto dan tim yang akan melayani, Tuhan memberkati. Dan kami percaya Tuhan, awal sesuatu yang baik, kami menyambut kebaikan
menyambut berkat-Mu di pagi hari. Kami percaya mujizat ajaib terjadi bagi anak-anak-Mu yang besok pagi sambut berkat-Mu di pagi hari. Tuhan berkati Ibu Rosalin, Mbak Bruri juga sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Untuk kabar duka yang kami dengar menimpa keluarga Mbak Bruri, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, kemenangan, pertolongan. Teman-teman yang tidak sempat hadir, Tuhan berkati mereka semua untuk besok dan besok malam kita akan ketemu lagi. Terpujilah Tuhan, kami doakan untuk persiapan pernikahan Pak Yohanes Ibu Ingrid, semua berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu, perjalanan kami besok ke Surabaya pun Tuhan sertai, berikan cuaca, keamanan, perlindungan, semua dalam perlindungan Tuhan, Tuhan cukup segala sesuatu yang kami butuhkan. Dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu. Mari saudaraku, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pada malam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Hendro, Bu Adece, Pak Frans Angki, Bu Terima Jan. kasih Pak Terima kasih Jan, Bu Kesia Anya, Berikan. Praise the Tuhan Lord. Yesus memberkati. Bu Ece. Pak Lukas, Pak Wongki, Doanya. Pak Wongki, Bu Weli, semangat ya. Layan kami, Bu Buku, Oke. Pak Pak Bupati. Hendro, Kesia, Bu Adece, Tuhan berkati. Bu Sinta, John, ya. Ya, selamat malam. Malam, Tuhan Mas. memberkati. Kesia. Pak Fran, Berkati. Lukas, Amin. Terima kasih Pak Lukas. Semangat ya, Pak Wongtir. Sinta, Ibu Salam buat Ibu Pak Wongtir. Johan. Bu Beli, bagaimana suaranya Bu Beli? Iya, Pak Pendeta, semakin Puji membaik. Tuhan, puji bisa Tuhan. agak Kemajuan ya. keluar suaranya. Oke, Ya. sip. Tuhan Amin. berkati ya. Terima kasih Pak Pak Frans John. Angki. Sama-sama Bu Jaju. Terima kasih. Salam ya, Bu Nini ya. Pendeta. Sampai jumpa besok Ya, ketemu di terima Surabaya. kasih Pak John. Ya. Oke, God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. See you. See Bye-bye. you. Tuhan berkati Pak Frans Angki.